Alkisah, di sebuah negeri yang subur di ranah Minang, berdiri sebuah kerajaan yang kaya raya. Rajanya, yang dikenal arif dan bijaksana, memiliki kekayaan melimpah ruah, terutama emas, yang tak terhitung jumlahnya. Emas-emas ini bukan hanya menjadi simbol kemakmuran, tetapi juga menjadi penopang kehidupan rakyatnya. Negeri itu hidup dalam damai dan sejahtera, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Suatu hari, sang raja yang telah lanjut usia jatuh sakit, merasa ajalnya sudah dekat. Ia memanggil kedua putranya, Sutan Bijak dan Sutan Tamak. Dengan napas yang tersengal, sang raja berpesan, "Anak-anakku, ayah akan segera pergi. Harta karun kerajaan ini adalah amanah untuk rakyat. Gunakanlah dengan bijaksana, jangan pernah kalian dibutakan oleh kilaunya." Tak lama setelah sang raja mangkat, tabiat kedua pangeran itu pun mulai terlihat jelas. Sutan Bijak, sang kakak, teringat betul pesan ayahnya. Ia ingin menggunakan harta itu untuk terus menyejahterakan rakyat. Namun, tidak demikian dengan Sutan Tamak. Matanya telah silau oleh tumpukan emas yang berkilauan. Ia menginginkan semua harta itu untuk dirinya sendiri. "Kakanda," kata Sutan Tamak suatu hari, "mengapa kita harus membagi harta ini dengan rakyat? Ini adalah warisan kita, milik kita berdua. Kita bisa hidup berfoya-foya tanpa perlu bekerja seumur hidup." Sutan Bijak menolak keras. "Adinda, kau lupa pesan ayahanda. Harta ini adalah titipan. Kebahagiaan kita adalah melihat rakyat tersenyum, bukan menumpuk emas untuk diri sendiri." Perdebatan sengit pun terjadi. Sutan Tamak yang licik mulai menghasut para hulu balang dan pejabat kerajaan dengan janji-janji manis. Ia menjanjikan bagian harta yang lebih besar jika mereka mau mendukungnya. Satu persatu, para pejabat yang serakah pun berpihak pada Sutan Tamak. Kekuatan Sutan Bijak mulai goyah. Ia terdesak oleh adiknya sendiri. Melihat situasi yang semakin genting, Sutan Bijak tahu ia tidak bisa membiarkan harta amanah itu jatuh ke tangan yang salah. Di tengah malam yang gulita, dengan dibantu beberapa pengikut setianya, ia mengambil keputusan berat. Seluruh peti berisi emas, permata, dan perhiasan kerajaan diangkut secara diam-diam menuju sebuah lubuk atau bagian sungai yang dalam di pedalaman hutan. Dengan berat hati, satu persatu peti-peti harta karun itu ditenggelamkan ke dasar lubuk yang kelam. Sutan Bijak berbisik, lebih baik harta ini dijaga oleh alam daripada jatuh ke tangan keserakahan dan menyebabkan kehancuran. Ia berharap suatu saat nanti, jika negerinya kembali dipimpin oleh orang yang adil, harta itu bisa diangkat kembali. Keesokan paginya, Sutan Tamak murka saat mengetahui perbendaharaan telah kosong. Ia memaksa Sutan Bijak untuk memberitahu di mana harta itu disembunyikan. Namun, Sutan Bijak tetap bungkam seribu bahasa. Kemarahan Sutan Tamak memuncak. Ia menuduh kakaknya sebagai pengkhianat dan mengusirnya dari istana. Kerajaan pun jatuh sepenuhnya ke tangan Sutan Tamak. Benar saja, tanpa harta peninggalan ayahnya, ia menjadi raja yang kebingungan. Ia memaksa rakyat membayar upeti yang sangat tinggi, merampas hasil panen mereka, dan memerintah dengan tangan besi. Rakyat yang dulu hidup sejahtera, kini menderita kelaparan dan ketakutan. Kerajaan yang dulu makmur, perlahan-lahan runtuh dari dalam. Sementara itu, Sutan Tamak tak pernah berhenti mencari harta karun yang ditenggelamkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyelami setiap jengkal lubuk di seluruh negeri. Namun, usahanya sia-sia. Lubuk tempat harta itu disembunyikan seolah lenyap ditelan misteri. Konon, lubuk itu hingga kini masih menyimpan harta karun kerajaan Minangkabau. Masyarakat setempat menamainya
lubuk emas. Mereka percaya lubuk itu dijaga oleh kekuatan gaib dan hanya akan menampakkan isinya kepada orang-orang yang berhati bersih dan tidak memiliki niat serakah. Banyak yang mencoba peruntungan menyelam ke dasar lubuk dengan harapan menjadi kaya mendadak. Namun, tak satu pun yang berhasil. Beberapa cerita menyebutkan mereka yang datang dengan keserakahan di hati akan tersesat, melihat hal-hal aneh, atau bahkan tidak pernah kembali lagi ke permukaan. Kisah lubuk emas ini menjadi pengingat abadi bagi masyarakat Minangkabau. Sebuah pelajaran berharga bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sedangkan kebijaksanaan dan kepedulian terhadap sesama adalah harta yang sesungguhnya. Legenda ini terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai cerminan bahwa kekayaan sejati bukanlah emas yang berkilau, melainkan hati yang tulus dan damai. Jadi, begitulah kisah tentang lubuk emas Minangkabau, harta karun yang tenggelam karena keserakahan, dan kini menjadi legenda yang dijaga oleh alam. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang bahaya sifat tamak dan pentingnya sebuah amanah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.